Said it continue both day and night. Nowhere, 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 nowhere. What is the key? Halo, selamat pagi, Kak Nur. Pagi santai, dicas dulu semangatnya, ya kan? Baru nanti ke rumah sakit. Pagi Kak Hani. Shalom. Pagi ini cerah, matahari bersinar. Halo Kak Ida, apa kabar? Ya, ayo gembira lagi, gembira. Ingat aja, setiap kita bersedih berarti kita membiarkan diri kita sakit, ya kan? Kak Mia, sama-sama jadi orang yang gaul juga kan, memberkati orang lain. Shalom Kak Alis, Ibu Enong, sehat-sehat juga. Pagi Kak Erlin. Shalom, shalom. Bang Victory, tetap semangat. Iya, semangat lagi kita hari ini. Ini kita memasuki akhir dari bulan November ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Desember. Wah, Tuhan sudah menyertai kehidupan kita sampai dengan hari ini. Kita pantasnya bersyukur ya. Kak Misel, selamat pagi. Nang Lina Sitanggang, shalom, selamat pagi. Bang Suandi Purba, fungsi ginjal, tapi kenapa bisa kena asam urat? Maksudnya fungsi ginjalnya normal ya? Ya bisa aja, karena asam urat itu berhubungan dengan gangguan metabolisme ya. Jadi belum tentu karena gangguan pembuangannya, tapi karena kalau ginjal kan fungsinya untuk membuang asam urat ya. Tapi kalau dia memang dari genetiknya itu adalah tubuhnya itu senang untuk menghasilkan asam urat, ya maka dia akan mengalami kenaikan asam urat. Nah, kuncinya adalah dengan mengkonsumsi obat penurun asam urat, dan kemudian dietnya adalah diet rendah asam urat. Nah gitu. Shalom Kak Ros, Kak Evi Maria, shalom, puji Tuhan. Kak Mamre dari Tangerang, wah shalom, haleluya. Semoga hari ini kita semangat lagi, sukacita lagi, sebab hanya karena bersukacita karena Tuhan itu akan menjadi perlindungan bagi kita ya. Apapun masalah, apapun persoalan, bagaimanapun sulitnya sampai dengan hari ini, saya percaya kalau kita orang yang bersemangat, bergembira, bersukacita, itu orang-orang yang bukan orang ya, tapi kekuatan-kekuatan yang jahat yang ada di dunia ini itu akan kita kalahkan, ya kan? Karena sukacita itu adalah perlindungan dari Tuhan kita. Kak Ida, puji Tuhan. Kak Amor Purba, selamat pagi. Inang Nurmala Sihite, Tuhan berkati. Kak Dewi Ratnasari, dokter kok lama nggak live, salam dari Medan Johor. Ya inilah, mulai hari semalam, mulai hari Minggu bisa live ya. Jadi kemarin itu ada sedikit word atau kata-kata yang mungkin salah ditanggapi dari TikToknya ya, sehingga saya tidak bisa live lagi seminggu di band. Dan itu cukup juga membuat hati ini apa ya, tapi nggak boleh sedih ya kan, harus gembira juga. Maka waktu itu kita putuskan naiknya dari YouTube ya. Nah ini kita balik lagi bisa sama-sama gembira. Siapa aja yang hari ini nggak bisa gembira, kasih komen lah. Kita coba lihat apa yang kita bisa lakukan ya. Shalom, assalamualaikum Ibu Mak S Hidayat. Sehat-sehat Ibu ya. Damai sejahtera untuk kita, damai sejahtera kita alami setiap hari dengan bersyukur sama Tuhan. Kak Meisha, salam kenal juga. Kak Bintang Friska, shalom. Udah sarapan? Udah. Aku tadi makan sayur. Sayurnya pakai telur, ada daging sedikit ya. Sayurnya sayur bayam, jadi banyak sayurnya. Belum tentu sampai bos. Maksudnya apa? Kak Amanda Supri. Waalaikumsalam Ibu Asri, salam sehat. Izin bertanya, sirosis apa bisa sembuh? Sirosis hati itu penyakit end stage, jadi dia tahap akhir. Kalau udah sirosis itu adalah tergantinya jaringan
sel-sel hati dengan jaringan ikat. Jadi jaringan ikat itu adalah hanya jaringan yang mengikat sel-sel, nggak ada selnya lagi, selnya udah rusak dan itu nggak bisa kembali lagi ya. Kita hanya bisa mempertahankan berapa banyak sel hati yang masih bisa berfungsi, itu kita pertahankan. Dan kuncinya tetap harus gembira apapun yang dialami. Mungkin perutnya harus gembung, dia harus gembira. Kakinya mungkin bengkak, dia harus gembira. Karena hanya dengan kegembiraan itu maka tidak akan tidak akan menambah kerusakan di dalam sel-sel hati kita ya. Jadi coba dibantu. Mungkin ada keluarga kita yang kena sirosis hati, dibantu supaya bisa tetap gembira ya. Kemana aja? Nggak ada, di sini aja Kak Amanda, masih di Medan. Pagi Kak Mispa. Apa nama obat batuk kering? Ya banyak ya. Di apotek kita beli aja itu. Kalau obat batuk kering itu masih dijual bebas. Tapi kuncinya kalau kita mau sembuh dari batuk kan, malam tuh harus tidurnya banyak. Kalau bisa tidurnya 8 jam. Jam 10 malam udah tidur. Wah, itu pasti sembuh cepat lah batuknya itu ya. Jadi jangan sampai kurang tidur. Shalom Kak Feliasan, Kak Susi Purba, selamat pagi. Cara penyembuhan kaki linu. Kaki linu, coba pakai alas kaki yang dia tapaknya itu lembut. Ya, versi murah Yumeda, versi mahal Skechers. Ya, yang mana lah? Itulah dipakai setiap hari. Versi mahal lagi ada Crocs ya kan. Nah, versi murahnya ada juga Dulux. Wah, banyak lah ya kan. Itu kuncinya ya. Terus jangan terlalu capek bekerja. Dan kalau bekerja saya perhatikan begini. Kalau kita bekerja lalu dengan bersungut-sungut ya, dengan kesal, beda dia hasilnya. Hasilnya maksudnya gini, hasil ke tubuh kita. Mungkin pekerjaannya ya bersih gitu ya, atau beres, tapi tubuh kita itu kemudian akan disakiti ketika kita bekerjanya itu dengan bersungut-sungut, nah, dengan marah-marah, dengan cerewet. Jadi kita harus belajar apapun yang kita kerjakan, happy-happy aja lah, bersyukur masih hidup. Wah, Tuhan masih kasih napas sama kita ya kan. Tuhan gak pernah minta bayar. Wah. Oke, Kak Kiwerti, eko jantung apakah itu akurat bahwasanya jantung normal atau tidak? Akurat lah ya, karena eko jantung itu adalah USG pada jantung kita. Jadi bisa dilihat dia otot jantung dia bisa lihat, kemudian aliran darah di jantung dia bisa lihat, katup-katup jantung, pintu-pintunya dia bisa lihat. Jadi akurat lah. Kalau udah dokternya bilang itu normal itu ya kan, jangan takut. Mungkin ada gejala di sebelah kiri sakit, nggak nyaman, itu namanya sensasi ya. Belum tentu karena penyakit, tapi karena banyak pikiran, iya ya kan. Nah, suruhlah dia ikut TikTokku kan, nonton YouTubeku yang nggak bisa habis berjam-jam tiap malam. Kak ini rindu bakery, boleh nanya ya, tapi sesempatnya kita ya, saya akan jawab ya. Dia terendah karbohidrat Kak Iza, apakah bagus jangka panjang untuk diabetes? Sangat bagus sekali ya. Saya sudah rendah karbohidrat udah mau 9 tahun ini ya. Dan tambah sehat lah ya kan, tambah sehat, badan segar, kemudian kita lebih bisa lebih kalem gitu ya. Nggak perlu meledak-ledak emosinya gitu, santai aja ya. Kak Mepioktora, sudah cek SGOT, ALT hasil normal, apa sudah dipastikan hati kita aman? Saat diperiksa aman, tapi kalau kita terus-terus khawatir, cemas, jangan-jangan nanti saya rusak hati, nanti jadi benar-benar sakit loh ya. Jadi kita jalani hari hidup ini adalah detik demi detik. Tuhan kasih 1 detik, terima kasih Tuhan. 1 detik lagi, terima kasih Tuhan. 1 detik lagi, terima kasih Tuhan. Ya kan? Mau apapun yang kita alami di sensasi kita, yang penting sudah diperiksa dan hasil pemeriksaan menyatakan dia normal. Jangan overthinking dengan itu, ya. Tapi kalau kita overthinking, artinya apa? Kita bahkan lihat hasil pemeriksaan nggak percaya. Ya gimana? Tambah lama tambah stres. Ya akhirnya satu waktu kita akan memang jadi sakit gitu ya. Jadi harus belajar kita, ya itu tadi,
Hidup ini yang tentukan kan Tuhan. Kalau kita tidak merujuk kepada sang pemilik kehidupan, kita pasti overthinking ya. Tapi kalau kita tujukan pemikiran kita itu hanya sama Tuhan, artinya segala-galanya keputusan dan rencana itu udah di tangan Tuhan. Bagi kita hanyalah menjalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan tentunya ya. Maka jangan kita banyak berpikir apa yang kita mau, apa yang kita pengen, apa yang kita rasakan. Jangan hidup berdasarkan itu, tapi hiduplah berdasarkan apa yang diinginkan dan dikehendaki Tuhan untuk kita. Nah, kira-kira gitu ya. Aku cek kolesterol hasil 230. Apa harus sudah mulai minum obat simvastatin atau diet? Kalau memang dia masih 230 mungkin belum perlu ya sampai segitu ya. Ini aku rupanya dapat metode baru. Aku screen record ini ya. Oke, jadi nanti bisa nampak dia semua apa namanya itu, bisa nampak semua komen-komen. Oke, jadi Bang Haris, Kak Hani, silakan diet aja dulu ya, olahraga tiap hari. Itu dulu ya, nanti 1 bulan lagi baru dicek ya. Dan jaga makannya, terutama yang berlemak dan berminyak ya, santan itu harus dibatasi ya. Dan gembira tiap hari ya. Kak Mamre, puji Tuhan, Kak Teneni, ginjal saya cuma 1 dari lahir. Dan ketahuan waktu saya umur 30. Gimana biar ginjal sehat? Yes. Pastikan ya, tensinya bagus, gulanya terkontrol. Lalu kemudian malam istirahatnya harus cukup 8 jam. Jadi jangan pernah memaksa ya. Kalau memang mau melakukan aktivitas olahraga juga dilakukan dengan bertahap ya. Jadi jangan terlalu over. Tapi yang paling utama semuanya adalah kegembiraan. Ya, walaupun ginjal cuma 1, tapi kan udah Tuhan kasih kehidupan sampai dengan sekarang. Kalau memang Tuhan berkehendak, apapun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tapi kalau memang Tuhan katakan ya sudah, selesai waktu kita ya, kita terima aja ya kan, kita ikhlas aja gitu Kak Teneni. Jadi jangan overthinking juga dengan kondisi ginjal yang cuma 1. Malah kakak harusnya bersyukur, kok bisa ya ginjalnya cuma 1 tapi masih hidup sampai sekarang. Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi ya kan. Kalau belikat sebelah kanan sakit, harusnya ke dokter apa? Belikat ya, coba dicek dulu ke dokter saraf ya. Biasanya itu sering saraf terjepit ya. Jadi difoto, nanti itu foto tulang belakang. Bentuk diet asam urat, berarti semua kacang-kacang nggak boleh, sayur yang jenis kacang-kacang nggak boleh ya. Ada sebagian yang katanya sayur yang warna hijau pun nggak boleh, tapi dipastikan aja dulu ya. Kalau misalnya udah konsumsi sayur hijau 3-4 hari, coba dicek asam uratnya naik apa enggak. Lalu yang nggak boleh lagi seafood ya, semua makanan yang berasal dari laut ya. Kak K, Kak Bang Chris Angel, Shalom. Kak Rose, obat kaki bengkak dan ngilu, kolesterol. Berapa kolesterolnya Kak Rose ya? Dan itu sebenarnya nggak gejala kolesterol tuh kaki bengkak dan ngilu ya. Kaki bengkak dan ngilu itu paling sering asam urat masalahnya ya. Jadi coba dicek asam uratnya. Kalau nanti memang tinggi asam uratnya, baru konsumsi obat penurun asam uratnya. Kak Hani cek kolesterol 230, oke. Oh, Ibu Victoria mau nanya, kepala saya sering oyong, leher pegal, usia 48 tahun. Kalau gejala ini paling sering sih banyak berpikir ya, overthinking namanya ya. Jadi tapi diceklah tensi, gula, nah itu perlu dicek. Kemudian kita lihat kondisi pikirannya, apakah termasuk yang banyak berpikir atau tidak. Kalau memang banyak berpikir, berarti mulailah banyak bergembira. Itu obatnya Ibu Victoria ya. Kak Elista, Shalom, Tuhan menyertai kita. Dari Pulau Bangka ya, Bang Chris Angel, puji Tuhan, Tuhan berkati Pulau Bangka ya. Mulai live di TikTok lagi ya. Pantesan saya tunggu kemarin di YouTube nggak muncul. Suka-suka kita memang kan. Kak Dewi Santa Florida. Tuhan berkati. Oke.
semangat dan gembira harus ya. Inilah pagi ini aku semangatin lagi diriku, ya kan, bersyukur lagi. Aduh Tuhan, kau masih kasih aku hidup, ya berarti masih ada PR, ada tugas yang Tuhan masih berikan buat kita. Dan sebagai bentuk penghargaan kita kepada Tuhan yang memberikan saya hidup, saya tidak berhak kecewa ya. Saya memutuskan tidak berhak sedih. Saya memutuskan tidak berhak marah. Saya memutuskan tidak berhak menuntut orang lain, menuntut siapapun untuk menjadi seperti yang saya mau. Saya hanya berhak untuk menentukan hatiku. Jadi semalam itu ada satu pasien ya. Kalau ada yang dengar itu live-nya, dia ternyata overthinking dengan calon istri ya. Dia overthinking dengan jangan-jangan nanti istrinya nggak mau memperhatikan ibunya ya. Jadi saya katakan begini, kita nggak bisa paksa orang loh. Kita nggak bisa menugaskan orang lain. Kita itu semua sama di hadapan Tuhan, masing-masing ciptaan Tuhan kan. Maka yang menerima tugas itu adalah diri kita masing-masing, dan pemberi tugas itu adalah Tuhan. Sesama manusia tidak ada berhak untuk memberikan tugas kepada sesama manusia yang lain ya, karena kita semua sama. Jadi tapi kewajibannya adalah kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Maka dia katakan dia takut nanti istrinya nggak mau memperhatikan orang tuanya. Saya katakan itu bukan tugas dari kamu gitu, itu tugas dari Tuhan buat kamu. Maka kamulah yang memperhatikan orang tuamu. Kalau nanti ternyata istrimu memutuskan untuk ikut juga memperhatikan, ya syukur. Tapi kalau enggak, kan itu memang tugas kamu. Kenapa kamu paksa orang lain? Saking takutnya dia nanti jangan-jangan istrinya nggak mau peduli sama mamanya sendiri ya, maksudnya mertuanya ya. Akhirnya dia memikirkan untuk break sebentar. Aku bilang umur udah sekian ya kan, udah 38, pacar juga udah 5 katanya, udah bolak-balik putus. Aku bilang ya itulah penyebabnya. Dia datang keluhannya ya sakit perut, asam lambung, seputar itu. Dan ternyata overthinkingnya adalah di situ, mengharapkan orang lain, atau gini, dia khawatir pasangan hidupnya itu nanti tidak akan menjadi seperti yang dia mau. Maka saya bilang gak ada hak kita untuk mengubah orang lain ya. Kita hanya bisa mengubah diri kita ya. Kita hanya bisa mengubah diri kita untuk apa? Beradaptasi ya. Jangan lupa, dalam teori, bukan teori ya, orang yang bisa beradaptasi adalah orang yang paling mungkin bertahan menjalani kehidupan ini. Jadi kita harus terus menerus berubah, kita yang berubah untuk menjadi semakin lebih baik menghadapi kondisi sekeliling kita yang belum tentu ideal menurut kita ya. Jadi salah satu cara menghadapi overthinking adalah jangan memikirkan orang lain, tapi pikirkanlah diri kita untuk adapt ya, beradaptasi secepat-cepatnya dan mengikuti apa yang harus kita ambil tindakan. Kalau ada orang jahat, maka tindakan adaptasinya adalah mengampuni, mengasihi, membalas yang jahat dengan yang baik. Kalau mau kita mendapatkan respon hasil akhir yang baik ya. Tapi kalau kita berpikir untuk membalas gitu apa yang kita rasakan sakit, terus kita pengen orang lain merasa sakit juga, ya sudah, itu pilihan juga, dan hasil akhirnya tentu bukanlah hal yang baik kan. Pas kejahatan yang dibalas dengan kejahatan itu pasti akan berakhir dengan kejahatan. Tidak bisa kejahatan dibalas kejahatan lalu jadi baik, itu nggak mungkin. Kayak mana caranya? Rumusnya udah salah. Kejahatan harus dikalahkan dengan kebaikan. Nah gitu ya. Oke. Pagi Kak Anani dari Malang, puji Tuhan. Kak Korose, asam lambung paling bagus apa? Kadang sesak, pusing, mual. Kak Korose, mulai saat ini obatnya yang paling manjur bukan obat yang dimakan, bukan obat yang diminum. Pikirannya dikontrol ya. Pikirannya dikuasai untuk apa? Untuk tetap bergembira, bersyukur atas hidup ini. Tidak mengharapkan itu tadi, tidak mengharapkan orang lain menjadi seperti yang kita mau, tapi kita berubah menjadi seperti yang kita mau, orang lain mau lakukan buat kita. Jadi kalau kita mau orang lain baik buat kita,
kita harus buat baik dulu sama dia supaya dia bisa contoh. Tapi kalau kita cuma nyuruh, kamu baiklah, kamu kok jahat, dia nggak akan berubah. Kita harus beri contoh, itu golden rule namanya ya. Jadi lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu inginkan orang lain lakukan kepadamu. Kalau kamu mau dihormati, kamu menghormati dulu. Tidak bisa kita menuntut hormat dari orang lain, tidak bisa kita menuntut orang lain baik buat kita, ya kan? Jadi kita yang harus kemudian mengubah diri kita sendiri ya, supaya orang lain melihat, mengalami betapa mulianya ya, betapa luhurnya, betapa nikmatnya apa yang kita kerjakan buat orang lain. Itulah yang harus kita kerjakan ya kan. Pagi Kak Hilda Nurhamida, Bang Giono, jari manis dan kelingking tangan yang kiri kebas, tangan kiri ya, jari manis ini biasanya berhubungan dengan apa yang kita sering pegang Bang ya. Jadi kebasnya itu apa, aktivitas abang yang pakai tangan kiri, itulah yang paling sering membuatnya ya. Kak Skincare, oh semalam kita jumpa ya, terima kasih. Kecemasan, ketakutan selama ini sudah hilang. Nah itulah, hari ini satu lagi pelajaran supaya hilang cemas kita adalah jangan cemas memikirkan orang lain. Pikirkan aja diri sendiri supaya berubah diri sendiri. Jangan orang lain yang mau berubah kita buat. Jadi kita happy aja. Wah, terserahlah orang lain mau buat apa dalam hidup kita. Yang penting kita tahu bahwa apa yang baik, apa yang disebut yang sedap didengar, apa yang itu di Filipi itu ya, pikirkanlah semua itu. Sedap didengar, layak dipuji, pokoknya ya hal yang positif semua itu kemudian kita munculkan dari diri kita. Jadi kita nggak perlu overthinking diri kita loh, tapi kalau orang lain yang kita harapkan untuk jadi baik, untuk dia bisa ramah sama kita, untuk dia care sama kita, it's impossible lah. Kamu pasti akan jadi overthinking dengan itu ya. Tapi kita bisa memutuskan diri kita untuk baik sama orang lain, bahkan ketika orang lain itu berbuat yang jahat bagi kita ya. Oke, jadi itu obatnya, bukan obat yang dimakan, bukan obat yang diminum, tapi diri sendiri diubah ya. Oke. Nanti ini aku upload ke YouTube ya, jadi nggak usah takut. Maka saya selalu ingatkan, tolong di YouTube itu di follow juga ya, di subscribe, kemudian di share sebanyak-banyaknya. Walaupun memang panjang-panjang, memang rencanaku nanti aku mau minta tolong sama mahasiswa ya. Jadi mahasiswa kan ada sekitar 100 orang. Aku mau kasih tugas sama mereka untuk meng-cut video-video itu supaya bisa dia difokuskan kepada satu masalah dan masalah, sehingga kita bisa dapat intisarinya nanti langsung ya. Karena kalau yang sekarang kan dia langsung sangat panjang ya, bisa 6 jam, bisa 5 jam live-nya. Ya boleh sih untuk jadi teman buat tidur ya kan, untuk jadi dengar-dengar terus kita ngantuk gitu ya, udah ketiduran malam tanpa obat tidur. Nggak bayar, cuma bayar pulsa internet aja ya kan. Oke, gitu ya Kak Korosa ya. Jadilah teladan, kalau dia pun cuek sama mamanya, istrinya pun mencontoh. Yes, setuju. Kak Malaikat berblazer, Dok, obat asam lambung, oke ya. Kalau suaminya baik, pasti istri baik lagi. Haleluya. Setuju Kak Lisna. Apa obatnya? Kalau batu ginjal sudah dilaser, apa batunya keluar atau tidak? Harusnya keluar, tapi dia keluarnya serpihan ya. Kak Isma ya. El Betel sudah sembuh dari GERD, puji Tuhan. Benar banget Dok, mengubah diri sendiri dan bisa beradaptasi. Yes Kak Aleza. Kak Korosa udah tadi ya. Shalom, mau tanya, suami saya ada asam lambung, pernah dirawat sampai tambah darah, bisa minum susu? Jangan. Maksudnya nggak ada hubungannya lo. Susu, apa yang dimakan, apa yang diminum tuh nggak ada hubungannya. Jadi termasuk masalah makanan ini ya, makanan lah, suplemen lah, vitamin lah, itu termasuk yang membuat kita overthinking dengan asam dan GERD. Tolong itu diingat. Stop berpikir tentang makanan, minuman, obat, suplemen, herbal. Stop. Kalau mau sembuh, mulai berpikir diri sendiri. Bagaimana supaya bisa happy, bagaimana supaya gembira, ya kan?
Maka dalam YouTubeku itu aku ajari, aku ingatkan hal-hal yang mencuri kegembiraan kita, itu yang kita lawan. Contohnya, kita nggak bisa gembira karena orang buat jahat sama kita. Kita lawan dengan apa? Kebaikan, dengan mengasihi, dengan mengampuni. Sehingga apa? Kita tetap happy. Ya terserah kalau orang mau buat apa. Mana kita bisa paksa. Makin kita paksa, makin kita harapkan orang lain berubah menjadi seperti yang kita inginkan. Kita yang overthinking, kita yang jadi anxiety, kita yang jadi cemas. Jangan-jangan nanti dia, jangan-jangan lagi dia, ya kan? Jika ada yang bertanya, kalau gitu berapa kali kita harus mengampuni? Ya kan? Itu Tuhan Yesus yang katakan 70 kali 7 kali. Jadi kalau 2 kali kita disakiti, berarti 70 kali 7 kali 2. 490 kali 2, 980 kali kita ampuni. 3 kali, kalikan aja kali 3. Jadi kapanpun, dimanapun, apapun perbuatannya, ampuni saja. Itu satu-satunya cara supaya kita nggak overthinking, satu-satunya cara supaya kita nggak anxiety, satu-satunya cara supaya kita sembuh dengan aslam dan GERD ini. Ya banyak sekali lah dibahas. Saya mau katakan gini ya, mungkin kalau saya berpikir hanya bagaimana supaya saya lebih cepat kaya ya, supaya tambah banyak duit, mungkin saat ini juga udah cocok lah aku bisa menjual satu produk gitu ya kan, yang bisa untuk mengobati. Tapi saya mau katakan nggak bisa. Satu-satunya penyebab orang sakit asam dan GERD itu adalah dari pikirannya yang overthinking ya. Maka saya mau ulang-ulang lagi katakan, jangan pikirkan orang lain, pikirkan diri kita ya, supaya kita bisa berpikir baik, berperilaku baik. Karena hanya waktu kita berpikir baik, berperilaku baik, maka asam lambung itu akan reda. Ya kan? Gak perlu pakai obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yes, haleluya. Inang Boris Tohang, puji Tuhan. Kak Mama Mira, shalom. Mau tanya suami saya, oke ya. 3 minggu lalu jatuh dari motor. Kak Melda Mariana Utagaul, kaki saya bengkak sampai sekarang belum kempes karena kakak terus beraktivitas. Ya, coba diminum obat anti radang. Ya, lalu selama masih dia nyeri, jangan dipaksa jalan kak. Kalau dipaksa jalan, dia kena trauma-trauma kecil namanya, mikrotrauma. Itu mikrotrauma akan menghambat proses penyembuhan ya. Jadi saatnya untuk beristirahat. Jangan dipakai dulu kakinya ya. Kak Damiati pagi. Jadi nanti Tuhan yang jalanin. Yang mana ya Mas Tuhan jalanin ya? Dok, obat asam lambung paling bagus apa? Dan selalu minum AFC. Ya udah, KL Battle kalau mau minum AFC minumlah. Ya udah nggak apa-apa lah. Aku nggak minum soalnya. Dokter praktek di mana? Di Rumah Sakit Metodis. Rumah Sakit Metodis Jalan Tamrin, ya kan? Hari Senin sampai Jumat praktekku jam 10 sampai jam 3. Kasus malam. Oh ya, AFC haleluya. Salam Kak Dinaria Saragi. Tumit kiri dan kanan sakit kalau habis bangun tidur atau duduk mau berdiri. Itu karena kebanyakan kak. Kebanyakan berdiri, kebanyakan jalan, kebanyakan. Kalau jalan ya latihan tuh, kalau kita jalan agak jinjit dikit, jangan ditumpukan di tumitnya. Ini namanya plantar fasciitis ya, ini karena kena sering trauma dia dengan permukaan yang keras jalan, maka dia menjadi sakit meradang ya. Jadi obatnya itu adalah istirahat dulu, lalu pagi-pagi ini dikasih apa ya, coba menginjak bola karet. Iya, diinjak-injak dikit-dikit gitu. Terus kedua, pakai di rumah kapan saja pun pakai alas kaki yang lembek ininya ya, tapaknya. Yang murah merek Umeda. Mau bergaya-gaya sikit awak, merek Skechers, merek Crocs, ya kan? Yang murah Umeda di pasar-pasar itu ada banyak itu ya, pakai aja itu, udah aman lah ya. Oke. Feses lembek udah seminggu disertai mules habis BAB. Kalau hanya sekali sehari normal ya, atau bahkan 2 kali sehari pun normal ya. Kak Priska udah hadir rupanya ya kan, Pak Dokter. Kalau sakit empedu, ini sakit empedu apa ya maksudnya ya? Apakah batu? Kalau yang sakitnya batu empedu, maka
Boleh minum obat penghancur empedu kalau batu empedu kalau masih belum ada muncul kuning di badannya ya. Bahagia Kak, ampuni orang. Amin. Haleluya. Mantap lah ya. Jadi yang komen-komen bantu jawab juga ya kan. Gas terus supaya semua orang bisa berpikir yang baik, gembira ya kan. Menghilangkan trauma terhadap perselingkuhan. Kak Borsin, ampuni aja suami yang udah berselingkuh. Jangan dimusuhin, jangan dibenciin. Mau pelakornya juga diampuni, ya kan? Jadi nggak perlu overthinking, mikirkan suami yang jahat, nggak perlu overthinking, mikirkan perempuan yang melarikan suami kita. Kakak ampuni, lalu kemudian putuskan kalau masih bersama-sama, jangan diceraikan, tapi tunduk saja kepada suami. Hanya dengan cara demikian, ingat 1 Petrus 3 ayat 1-2. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya suamimu yang tidak taat kepada firman Tuhan bukan dengan perkataanmu, tapi karena melihat betapa murni dan salehnya hidup istrinya, maka dia akan berubah. Ya, jadi belum terlambat. Kalau belum diceraikan, jangan ceraikan. Bertahan aja. Lakukan tugas sebagai istri. Jangan kecewa, karena memang kita nggak berhak kecewa loh. Kita punya suami dan punya istri itu bukan berkat, bukan anugerah, bukan sesuatu yang Tuhan berikan untuk membahagiakan kita, bukan. Kita yang menerima tugas dari Tuhan. Kalau kita perempuan, maka tugasnya sebagai istri. Kalau kita laki-laki, maka tugasnya sebagai suami. Tugas. Jadi dilakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan tentunya ya, bukan apa maunya kita. Ya. Wah, ini udah 422 orang sedang melihat. Puji Tuhan lah ya. Oke, kalau mata kuning berarti dia udah sumbat, batunya sumbat. Jadi kalau dia udah mata kuning, biasanya harus dibuka salurannya, pasang cincin di saluran empedunya supaya bisa sumbatannya itu dilepaskan ya. Kak Sri lagi hamil, setiap saya buang air kecil selalu banyak dan berbusa. Gak apa-apa ya. Tapi kalau dia terlalu sering buang air kecil, harus diperiksa apakah ada infeksi di saluran kencing. Jadi periksa urinnya di laboratorium ya. Tubuhku produk Batak. Tubuhku setiap hari muncul bentol kayak digigit semut dan gatal. Itu biasanya alergi ya. Coba dilihat alerginya terhadap apa? Makanan, udara dingin atau apa gitu ya. Baiknya sih berobat dulu ke dokter kulit boleh ya, biar dipastikan ya. Oke, Kak Ana Felix, setelah operasi batu empedu agak gemukan padahal makannya tidak banyak. Berarti dia kebanyakan masih makannya ya. Ukuran tidak banyak itu relatif. Tidak banyak pada satu orang dengan tidak banyak pada orang yang lain itu berbeda hasilnya. Tergantung genetik di tubuhnya. Ya, kalau memang genetik tubuhnya itu gampang menyimpan apa yang dia makan, maka dia cepat gemuk. Itu bawaan genetiknya ya. Jadi kalau masih bertambah gemuk, kurangi lagi makannya. Masih lagi tuh kurangi lagi. Sampai kalau memang nggak bisa makan karbohidrat, dia ya di stop dulu karbohidratnya. Jadi sumber gemuk itu dua ya, karbohidrat dan lemak. Nah dua-dua ini kalau kita mau turun berat badan, ini harus kita nolkan. Jadi yang dikonsumsi itu boleh protein, dan untuk buat kenyangnya boleh ditambah sayuran ya yang tidak mengandung karbohidrat. Malam tangan kebas dok kalau tidur. Ya, ini lebih sering ya kalau malam kebas ini, banyak berpikir ya, stres. Jadi kenapa dia jadi kebas kalau kita stres? Karena aliran darah di seluruh tubuh kita itu akan berkurang. Namanya vasokonstriksi. Karena kalau kita stres, ada hormon stres yang dikeluarkan ya, katekolamin namanya. Itu akan membuat aliran darah berkurang, sehingga terjadi penumpukan sisa-sisa asam laktat, kemudian terjadi kekurangan oksigen di jaringan-jaringan tangan kaki kita, lalu itu memicu dia menjadi kebas. Ya obatnya apa? Ya jangan stres lah, ya kan? Sakit asma berarti harus dikontrol ya. Oh, Shalom Horas, Pak Tuan dan Nyonya Fanzait. Puji Tuhan. Belum jadi-jadi kita bisa berkomunikasi ya kan. Aku pun bingung juga. Aduh, sama-sama sibuk kita kurasa ya.
Ya udah. Semoga ada waktu nanti ya, Amang ya. Oke, Tuhan berkati. Kak Dewi, habis operasi tiroid makan apa biar nggak lemas bawaannya? Kalau udah operasi tiroid, tolong diperiksa TSH-nya, Kak. Siapa tahu kalau jaringan tiroid sudah diangkat, maka tidak ada lagi yang menghasilkan hormonnya. Orang kalau kekurangan hormon tiroid pasti lemas bawaannya ya. Jadi supaya tahu kita apakah kondisinya kurang tiroid atau tidak, diperiksa TSH. Pergi ke laboratorium lalu minta diperiksa TSH saja, nggak mahal itu, sekitar 390.000 atau 400.000-an lah ya. Kak Dewi, oke. Kak Christine, tensi 140/93, hamil trimester 1. Solusinya apa? Selama ini kalau memang udah ada darah tingginya, maka tetap konsumsi obat darah tinggi ya. Biasanya yang paling cocok itu adalah nifedipin ya kalau pada ibu hamil ya. Kalau enggak metildopa. Konsultasi tetap ke dokter obgyn ya untuk memastikannya ya. Terus jangan stres ya. Kalau kita makin stres, pasti tensinya akan sulit dikontrol. Bisa aja itu tensinya karena stres ya kan. Entah apapun penyebab stresnya, bisa dari suami sendiri kek, bisa dari masalah-masalah apapun ya kan. Mikir berlebih, overthinking, mikir terus ya kan. Coba dikontrol Kak ya. Lagi hamil buang air kecil selalu banyak yang berbusa ya. Itu tadi ya. Cek dulu urinnya Kak, yang lagi hamil juga ya. Mana tahu dia protein loss ya, jadi bocor. Ini tanda yang harus dijaga, diobati. Jadi cek dulu urinnya di laboratorium. Bagaimana cara melawan anxiety disorder? Itu tadi, jangan mikir orang, pikir diri sendiri. Supaya apa? Diri sendiri supaya bisa menjadi apa? Apa yang baik. Kita mikir apa tentang suatu hal yang baik? Jangan orang lain yang kita pikirkan, diri sendiri yang kita ubah untuk jadi baik ya. Terus ya cobalah diperhatikan, dilihat dulu semua video-video yang udah saya buat di TikTok, follow YouTube-nya juga, dengarkan ya. Karena semua apa yang kubicarakan itu adalah membuat kita berfokus hanya sama Tuhan. Hanya itu cara untuk melawan anxiety. Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, maka kita sedang fokus kepada diri kita atau fokus kepada sekeliling kita ya. Kalau kita fokus kepada sekeliling kita, maka terlalu banyak fokusnya. Itu yang membuat dia anxiety. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, itu yang kita kerjakan, itu yang kita perjuangkan, maka kita bisa terbebas dari anxiety disorder ya. Apapun yang Tuhan tetapkan, Tuhan rancangkan dalam hidup kita, kita syukuri aja. Terima kasih Tuhan gitu, toh kita masih hidup. Coba fokuskan bahwa tidak ada sumber lain yang membuat kita bisa tetap hidup kecuali dari Tuhan ya kan. Coba lihat, rasakan ketika kita menghirup udara, udaranya dari siapa? Tuhan gak pernah minta bayar dari kita kan, tapi Tuhan kasih kita bernapas terus, demikian adanya ya. Jadi itu harus belajar kita ingat setiap hari sehingga anxiety kita itu hilang. Kalau kita mikirkan hidup tapi kita tidak memikirkan hidup itu asalnya atau sumbernya dari Tuhan, pasti kita anxiety. Tapi kalau kita sadar hidup itu berasal dari Tuhan, maka kita ikut maunya Tuhan, kita ingat, kita syukuri apa yang Tuhan berikan buat kita, kita pasti terbebas dari anxiety disorder ya. Puji Tuhan. Anakku usia 4 tahun biar gemuk. Oh, biar gemuk. Tapi dia sehat. Kalau dia sehat, lincah, udah gak usah dipikirkan. Masa kita mau dia gemuk? Berat badan ideal. Gitu loh maksudnya. Kak, jantung mekanik, minum warfarin terus, makan sayur hijau, apa efeknya? Minum warfarin, makan sayur hijau. Warfarin kan dia anti vitamin K. Lalu makan sayur hijau. Aduh, saya belum baca ya. Nanti coba ya, saya coba baca-baca biar saya lihat apa hubungan sayur hijau. Karena kalau dia warfarin itu kerjanya dia memang menghambat pembekuan darah melalui jalur vitamin K ya. Nah, apakah dia jadi berpengaruh ya? Apa jadi sia-sia? Harusnya sih enggak ya. Enggak pernah ya dikatakan.
Jadi kurasa tapi nanti saya baca lagi ya, hubungan warfarin dengan makan sayur hijau. Oke. Hipertensi Kak Beatrix bagi saya yang bervegetarian. Ya nggak apa-apa, tetap minum obat aja ya, minum obat anti hipertensi. Oke. Kak Ana Felix, apakah ada efek sampingnya dok kalau agak gemukan setelah operasi batu pendu? Ya, nggak ada ya, tergantung jumlah makanannya. Saya sering nyeri di perut sebelah kanan, apakah itu biasa buat ibu hamil? Nyeri perut ya, bisa biasa, bisa enggak. Tapi kalau saran saya, periksa tetap ke dokter kandungan, periksa juga ke penyakit dalam. Kalau di penyakit dalam mungkin baiknya diperiksa dulu urinnya. Cek urin aja dulu Kak di laboratorium ya. Siapa tahu ada infeksi saluran kemih, itu bisa juga gejalanya seperti itu. Kak Mbak Lin, suamiku ada ambeien. Kalau udah makan sambal sering keluar darah. Kalau udah makan sambal ya jangan makan sambal. Memang kalau sambal itu akan membuat meradang karena dia pedes kan. Dia meradang di bagian ambeiennya sehingga lebih sering kambuh. Jadi kalau memang nggak tahan perutnya dengan konsumsi makanan seperti ya jangan dipaksakan lah ya. Kencing pernah hitam tapi nggak konsumsi obat-obat itu apa ya dok? Kencing pernah aja ya. Ya udahlah kalau pernah aja lupakanlah itu biar nggak overthinking. Jadi kalau kita ingat-ingat yang udah terjadi terus kita ingat yang terjadi apa, kita anxiety ya, lewatkan aja. Kalau memang udah terjadi dia lewatin aja, biar lewat. Oke. Kak Pasar Ibu udah tadi ya, biar gemuk tapi biar bisa dipastikanlah ke dokter anak gimana kondisi anaknya ya. Oke. Apa saja yang terdiri dari karbohidrat? Nasi, mie, roti, tepung-tepung itu semua ya dari terigu ya. Gula pasir, gula aren. Itu semua karbohidrat. Ada beberapa jenis sayur yang karbohidrat juga, wortel, timun, ya kan? Nah, itu karbohidratnya ada. Terus apa lagi ya? Sayur pahit, paria, daun pepaya, itu karbohidrat itu. Jipang, labu, nah, itu karbohidrat ya. Oke. Dokter aslinya lebih ganteng. Kemarin dia langsung waktu dokter korban di Center Plaza. Berarti salah handphoneku lah, ya kan? Oke, Tuhan berkati Kak Ranitidin. Kenapa mesti Ranitidin nama kakak? Oh, asam lambung. Tuhan berkati ya. Kapan-kapan semoga Tuhan tugaskan lagi, bisa ke Siantar lagi ya. Tapi yang pasti dalam waktu dekat bulan 12 ada pelayanan agak-agak ke tempat yang apa ya. Ini mungkin pengalaman pertama ke Lapas. Katanya Lapasnya di daerah agak-agak ke Siantar juga ya. Tuhan berkatilah, kiranya Tuhan berkenan dengan apa yang kita akan kerjakan ya. Anakku 4 tahun, oke. Kak Christine Gabe, nggak ada riwayat tensi dok, itu karena stres dok, kurang tidur juga dok. Apa penyebabnya tensi tinggi dok? Ya itulah dia, ya kan kurang tidur, stres, berarti jangan stres lah. Hati yang gembira, ya kan, jangan overthinking, jangan mengharapkan orang lain baik. Jangan mengharapkan, ngapain diharapkan orang lain baik? Kita yang bisa membuat diri kita baik. Kita nggak bisa buat orang lain jadi baik, ya kan? Oke. Puji Tuhan. Oke. Sering haus dan buang air kecil terus. Coba dicek gulanya, Kak Tripela, ya. Oke. Oke, penyakit ginjal makan apa? Kak Ken Cool. Yang penyakit ginjal yang perlu dijaga itu adalah kurangi protein. Ya, kemudian jangan stres. Malam harus tidurnya cukup 8 jam. Jangan terlalu capek, jangan pernah memaksakan aktivitas fisik. Supaya apa? Supaya ginjalnya bisa bertahan, ya. Apakah ada efek sampingnya, dok, kalau agak gemukan? Semua obesitas, ya, semua kegemukan itu harus kita anggap penyakit, ya. Obesitas itu adalah proses
peradangan kronik namanya, chronic inflammatory ya. Jadi itu pasti akan merusak perlahan-lahan, terutama di pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah ke jantungnya bisa rusak, dia bisa serangan jantung. Sampai ke ginjal juga sudah kita temukan ya, yang kondisinya dia kan obesitas sampai akhirnya jadi gagal ginjal ya. Jadi harus bisa diet. Nah gitu. Kak Mami 3G udah endoskopi, diagnosa gastrokronis, suka kembung, susah kentut. Obatnya apa dokter? Obatnya hati yang gembira. Itu pasti kakak berada dalam kondisi anxiety, kondisi overthinking, banyak sedih, banyak marah, banyak kecewa dalam hidup ini ya. Obatilah itu dengan mengubah diri sendiri, berfokus kepada Tuhan saja. Jangan berfokus kepada keadaan sekeliling kita, jangan berfokus kepada orang lain, jangan berfokus kepada masalah, tapi berfokus kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita satu-satunya. Hidup kita hanya ditentukan oleh Tuhan, tidak ditentukan oleh keadaan kita, tidak ditentukan oleh orang lain yang berbuat jahat sama kita. Bahkan tidak ditentukan dengan penyakit apa yang sedang kita idap. Sebab nggak perlu penyakit. Kalau memang Tuhan katakan sudah selesai waktu kita, ya sudah selesai. Kita harus memilih menjadi pribadi yang pasrah sama Tuhan, menghormati Tuhan. Gak usah minta-minta. Untuk apa minta-minta? Coba, kan bukan jadi berubah keputusan Tuhan. Kalau kita minta-minta terus, ya kan? Itu harus apa ya? Memang nggak enak gitu dengernya. Orang mungkin protes sama saya gitu. Nah, terus kalau doa kita nggak minta kayak mana? Mintalah, tapi jangan kepentingan kita lah. Kurang apa sih Tuhan udah ngasih kita hidup? Dia nggak pernah minta bayar kok. Oksigen Tuhan kasih sama kita, Tuhan nggak pernah minta bayar. Loh kok kita minta terus sama Tuhan? Aku mau gini Tuhan, aku mau gini Tuhan, aku mau gini Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu nggak pernah kasih jalan keluar. Orang kalau minta sehat, coba minta sehat nggak sakit, Tuhan udah kasih obatnya hati yang gembira. Ya sudah, gembirakan diri kita. Kalau nggak tahu caranya, baru kita bahas. Gimana caranya supaya gembira? Ya jawabku apa? Ikutlah TikTokku, lihat VT-nya semua, ikut YouTubeku, lihat semua YouTube-nya, lihat aku live. Udah itu aja. Kok payah, kok repot? Nggak keluar uang, cuma modal internet aja. Amin. Kak Sri Wahyuni sering nyerus perut sebelah kanan. Apakah itu biasa buat ibu hamil ya? Oke. Ya dicek dulu Kak ya. Periksa ke dokter kandungannya biar di USG. Dan periksa urinnya ya. Kak Maichan, saya didiagnosa TN sama dokter, terus dikasih obat Tegretol. Tapi kepala saya sering pusing dan mual. TN apa ya? Tegretol. Aku pun lupa Tegretol. Ntar aku baca dulu. Tegretol. Oh, Tegretol obat apa? Obat stres. Berarti jangan banyak pikir Kak. Yang ku bilang tadi lah, ikutkan aja. Fokus sama Tuhan. Dia pemberi kehidupan, dia juga yang memberikan tugas sama kita. Ya, kalau Tuhan kasih kita hidup kan nggak mungkin hidupnya hanya untuk nggak ada arti. Pasti Tuhan mau hidup kita itu mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, gitu loh maksudnya ya. Kepala sebelah kanan sama tangan kanan kesemutan, Kak Tio Erita. Ya, selamat pagi. Itu berarti ada kemungkinan Kakak sedang ketakutan dengan stroke, ya kan? Takut stroke Kak. Nah, jadi akhirnya fokus pikirannya ke situ terus, anxiety dia, menjadi overthinking dia. Pikirnya terus stroke. Jadi berhenti berpikir stroke. Mulai berpikir Tuhan adalah sumber hidup satu-satunya. Mau ada stroke, nggak ada stroke, yang menentukan hidup mati kita adalah Tuhan. Tinggal kembali ke diri kita. Kita mau terima apa enggak? Kita mau serahkan enggak hidup kita untuk Tuhan? Ini Tuhan terserah. Apa yang Tuhan mau bagiku, aku kerjakan ya. Oke, makin banyak. Oke. Ini udah jam 9.20, ya kan? Masih banyak yang belum bisa saya baca komen-komennya. Tapi ini saya kebanyakan udah terekam ini, karena saya langsung screen record ya, supaya nanti bisa saya ingat apa aja yang belum terbaca saya. Jalani hati yang gembira Kak Widya, puji Tuhan, alhamdulillah.
jarang lapar karena dokter suruh konsumsi jamu jarak. Yes, jaga mulut, jangan rakus. Amin. Oke, kita pernah buat salah terus kita kecewa dan merasa bersalah yang membuat kita gagal. Ampuni dulu diri sendiri. Kayak mana kita mau ngampuni orang lain? Diri kita pun nggak bisa kita ampuni, ya kan? Dengan cara apa kita mengampuni diri kita sendiri? Coba, kalau Tuhan masih berikan kita hidup, berarti Tuhan pun sudah lebih dahulu mengampuni kita. Loh, masa kita nggak mengampuni? Jadi tanda kita menghormati Tuhan, kita mengampuni dulu diri kita ya. Jangan diulang lagi dosanya. Sering keluar keringat dari telapak tangan dan kaki itu kenapa? Seringnya sih normal ya, tapi kalau memang karena ada rasa kepanasan, terus ada berat badan menurun, ya bolehlah ya kan. Dicek tiroidnya ya, cek TSH namanya. Pagi, hari ini saya mau bawa mama saya ke dokter. Kalau pakai jalur umum jam berapa? Jam 10 pagi ya. Kalau biar nggak kena antrian ya. Tapi kalau udah lewat jam 10 nanti ditentukan nomor antriannya ya. Biar nggak marah yang pasien BPJS-nya ya. Kak Vivi, shalom. Oke. Itu ya Kak Febri ya. Mengurangi rasa rakus. Pakai ini menutup mulut. Kak Kiki, sakit perut sebelah kiri bawah pusar, coba cek urin. Kak Kiki, cek urin di laboratorium ya. Udah hampir stroke. Oh, Kak Anya ya, hampir stroke. Jadi sekarang saya program diet. Yes, udah pas. Rendah karbohidrat, rendah lemak. Proteinnya cukup, banyak serat, banyak vitamin itu dari sayuran ya. Oke, buah juga dijaga juga karena gulanya lumayan tinggi ya. Oke, siap-siap kita untuk berpisah. Nanti jumpa lagi. Jam 10 aku live lagi ya. Jam 10 aku live lagi. Jangan khawatir. Oke. Tips pejuang garis 2, Kak Riana Panjaitan ya. Yang pertama, jangan meminta supaya Tuhan kasih anak, tapi berserah sama Tuhan. Terserah Tuhan mau kasih anak atau enggak. Kedua, berpikir bahwa punya anak itu bukan anugerah. Punya anak itu berarti kita terima tugas. Kita menerima. Buat yang istri-istri juga jangan kecewa. Nanti kalau udah punya anak lalu suami nggak peduli karena capek, jangan kecewa. Tetap tunduk aja. Nah, itu doanya sama Tuhan. Karena harus dengan hati yang gembira. Kenapa hati yang gembira? Karena hati yang gembira itu mempengaruhi sistem hormon. Hormon ini penting untuk bisa terjadi pembuahan. Kalau hormon yang nggak baik, nggak bisa terjadi pembuahan. Kalaupun terjadi pembuahan, nanti pertumbuhan janinnya menjadi tidak baik ya. Jadi harus diingat itu ya. Doanya bukan doa minta anak, tapi berdoa supaya diri kita sebagai mama, sebagai papa itu bisa menerima penugasan sebagai orang tua dari Tuhan. Nanti kalau Tuhan sudah lihat hati kita, baru Dia akan berikan semuanya indah pada waktunya menurut kehendak Tuhan. Sebab anak itu bukanlah kehendak orang tua, anak itu kehendak Tuhan. Karena hidup kita pun adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, itu yang ada dalam diri kita masing-masing ya. Baru nanti semuanya akan berjalan dengan baik, sehingga kita bisa gembira setiap waktu. Dan jangan lupa, kita mau membahagiakan anak. Kalau orang tua aja nggak bisa bahagia dengan keberadaan dia saat ini karena belum punya anak, kamu pasti nggak akan bisa membahagiakan anak nanti. Yang ada hanya ada kecewa dan kecewa dan kecewa. Kalau udah kecewa, ya sakit yang datang. Kalau udah datang sakit, ya berobat jadinya. Yang harusnya memperhatikan anak, akhirnya sibuk memperhatikan diri sendiri ya. Jadi itulah kalau ditanya sama saya tips bagaimana punya anak. Yang bisa menentukan itu ada anak atau tidak hanya Tuhan. Jadi Tuhan yang tahu ya. Oke. Supaya nggak lemas, bersyukur terus. Oke. Aku tutuplah dulu ya hari ini ya. Nanti kita jumpa lagi jam 10. Silahkan kalau masih mau di komen. Sering-sering naik YouTube ya Dok, biar ada obat bius. Iya Kak Priskal. Belum selesai tadi 14 GB itu yang harus dinaikkan yang semalam. Jadi lama dia. Upload aja kurang hampir 3 jam nanti ini ya. Yang ini nanti ku naikkan ke YouTube ya. Ini udah ada praktek di mana? Di rumah sakit. Pinjam dulu 100 di Rumah Sakit Metodis Jalan Tamrin. Oke. Apa kesalahan kita bisa berulang dilakukan keturunan kita? Nggak perlu kita pikirkan itu. Mana bisa kita tahu apa yang akan terjadi hari depan? Nggak bisa kita tentukan itu ya. Jadi supaya jangan overthinking. Yang penting diri kita. Kalau ada kesalahan dilakukan oleh orang lain, kita mengampuni, kita memaafkan, jangan membalas.
Kalaupun mau balas, balas dengan yang baik. Nah, itu kita nggak overthinking ya. Oke. Oke lah, shalom lah dulu semua ya. Nggak bisa habis nanti kita ini kan. Makasih pagi ini udah menemani kita sama-sama cakap di sini semua ya kan. Yang belum terjawab silahkan lanjutkan terus. Kita akan tetap bisa kontak dari TikTok ini ya. Jadi sampai jumpa nanti jam 10 lewat dikit lah, lewat 5, lewat 10 ya kan. Kita live lagi. Tolong di-share live-nya sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang terbantu, tertolong dengan apa yang saya kerjakan. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati.